Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Alhamdulillah. Kita masih ada di mata kuliah pengembangan web 2. Nah, pengembangan web 2 kita sudah mereview dari kemarin. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan kelas dan objek. Lalu hari ini kita akan menginstal yaitu aplikasi VS Code, Visual Studio Code, maaf. Jadi pertemuan kali ini kita akan menyiapkan instalasi Virtual Studio Code. Nah, dalam penginstalasian itu silakan kalian boleh download di internet terkait dengan Visual Studio Code bawaan dari Microsoft. Silakan kalian menggunakan 64 bit atau 32 bit laptopnya. Lalu yang kedua, setelah kalian sudah menginstal, maka kalian juga harus menginstal atau plugin yang kita butuhkan. Yuk, langsung kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code yang akan kita bahas. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada toolbar yang akan kita buat untuk berkoordinasi dengan codingnya. Di sini juga ada. Nah, di sini ada. Yang paling penting di sini, kalau misalkan kita ingin merubah tampilan dan lain-lain, silakan kalian masuk ke Manage, lalu ke Themes, color theme. Itu silahkan kalian buat, mau Kimberly Dark atau mau yang dark. Kalau saya sih lebih suka yang dark ya. Nah, seperti ini. Atau dark yang bawaan dari theme-nya, dari sininya. Oke. Nah, seperti ini. Karena kalau misalkan kita belajar di sini Visual Code, jadi kita harus matanya itu harus jangan terlalu banyak cahaya. Maka template hitam itu lebih disarankan untuk kalian dalam situasi seperti ini. Begitu. Itu yang kedua. Tadi instalasi sudah, lalu merubah theme sudah. Nah, di sini nih, yang paling penting kita itu harus menginstal namanya extension. Nah, extension yang akan kita install hari ini adalah yang pertama PHP dulu. Kebetulan saya sudah menginstal ya. Jadi nginstal tinggal di install saja. PHP namanya PHP IntelliSense. PHP IntelliSense. Nah, PHP IntelliSense. Silakan kalian install. Install. Nah, di sini ini untuk PHP-nya. Gitu. Terus yang kedua, kita PHP debug. Silakan kalian install juga untuk mendebug PHP. Lalu yang ketiga adalah kita menggunakan live preview. Oke. Nah, live preview tinggal diinstal ya. Gunanya untuk apa live preview? Gunanya untuk seperti ini nih. Live preview gunanya untuk membuat seperti ini. Ini file, misalkan saya pengen buat file HTML. Nah, live preview ini biasanya digunakan untuk membuat, misalkan seperti ini. Biasanya digunakan untuk membuat file HTML.
Jadi kalau misalkan kita pakai live preview, tinggal kita panggil Ctrl Shift dan P, lalu kita klik start. Ini start. Nah, ini akan keluar. Misalkan yang mana mau keluar, klik ini. Nah, ini. Saya akan membuka misalkan open file. Nah, ini adalah penerapan dari live preview ya teman-teman ya. Live preview ini kita bisa membuat di sini. Gitu. Contoh nih, kalau misalkan kita menggunakan live preview ini, otomatis nanti kita akan melihat secara langsung apa yang sudah kita edit. Nama saya Andi. Nah, langsung di dalam sininya. Jadi tanpa kita membuka browser, itu sudah keluar di sini. Ini adalah fitur dari live preview. Oke, untuk pluginnya kita konsentrasikan ada 3 saja ya. Yang pertama tadi adalah PHP Intelligence, PHP Debug, dan yang terakhir adalah live preview. Oke, untuk kalau misalkan ada pertanyaan silakan kalian komen di YouTube-nya atau kalian mulai klik chat di LMS-nya. Kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah masuk ke persiapan ya. Terus yang selanjutnya kita akan membuat editor ini, open editor ini menjadi visible. Kita masuk ke file, preference, setting. Nah, di sini kita kepingin menghapuskan beberapa menu, beberapa tampilan-tampilan yang memang kita tidak butuhkan. Dan itu bisa sangat mengganggu. Contohnya ini seperti ini. Di layar kami, di layar kita ini, itu bersih dari semua sidebar. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkan itu? Ya, kita klik yang namanya Manage, lalu klik Setting. Nah, di sini kita cari. Contoh, kita ketik PHP. Nah, PHP, kalau punya kalian itu kalau misalkan PHP-nya itu dicentang checklist. Karena ini bawaan dari si Visual Code. Tapi kita uncheck. Karena apa? Karena kita sudah sebelumnya menginstal namanya PHP Intelligence. Itu satu. Lalu yang kedua, kita menghapus Open Editor. Open Editor Visible. Nah, ini tempat kalian itu akan tertulis di sini 9. Silakan buat menjadi 0 supaya bersih layarnya. Itu untuk Open Editor Visible. Begitu. Terus yang ketiga, kita akan membersihkan yang namanya minimap. Kalau minimap itu seperti ini nih. Kalau untuk minimap itu kalau misalkan seperti ini. Nah, ini minimap. Ini adalah minimap. Sebenarnya ini untuk melihat ini ya, melihat posisinya ya. Nah, kita bisa menggunakan scroll sebenarnya. Kita hapus atau kita minimap. Oke, minimap kita buat disable, uncheck. Oke. Ya, itu sebenarnya. Terus yang terakhir kita akan buat si yang paling penting ini, kita akan membuat open folder. File folder, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bisa melihat list, misalkan, kita punya program nih, misalkan program di dalam PHP-nya, di dalam sham kita, htdoc.
Nah, misalkan saya punya program Sinaga misalkan. Saya klik Sinaga, select folder. Nah, filenya akan langsung terurut di sini. Jadi kita tidak perlu untuk membuka tutup Explorer kita. Tidak perlu karena sudah masuk ke dalam sini. Itu. Lalu ada selanjutnya kalau misalkan kita itu bekerja di PHP, bekerja di Python, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Nah, kita bisa menggunakan menu seperti ini nih. Nah, menu nih sini nih. Kalau misalkan kita mau bekerja sebagai PHP, open file, lalu kita buat misalkan di sini. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, cara kita ngeran adalah cara kita untuk memeran itu dengan cara Ctrl F5. Yes. Run. Nah, keluarnya seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita hanya memilih debug-nya saja. Yuk kita ke sini nih. Di sini ada select and start debug configuration. Klik. Kalian mau debugnya menggunakan apa? Kalau saya bekerja di PHP, Python dan Node.js. Nah, kalau misalkan kita kepengen bekerja di Python, tinggal klik Python nih. Debugnya di situ nanti keluar di sini. Tapi kalau misalkan kita bekerja nanti di PHP, itu keluarnya akan di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya harapkan semuanya paham ya. Terus yang selanjutnya nih, yang terakhir banget. Yang terakhir banget kita harus tahu nih, shortcut teman-teman. Shortcut itu kontrol plus berapa, kontrol plus berapa. Yang sering saya gunakan adalah kontrol B untuk mengetahui filenya. Saya tulis di sini ya. Kontrol plus B untuk mengetahui isi file. Oke. Lalu saya kembalikan lagi juga kontrol B. Lalu ada kalau misalkan saya kepengen membuat live preview, kontrol shift P. Nah, di sini nih. Kontrol shift P. Nah, live preview. Perlu diingat teman-teman, kalau misalkan kita membuat live preview, kita harus start server dulu. Nah, ini nggak keluar karena memang tidak ada live reviewnya ya. Nah, kalau misalkan sudah pernah dipakai kontrol itu kita harus stop dulu. Stop dulu, baru kita jalankan lagi, start lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk cara kerjanya seperti itu. Untuk live preview. Ctrl P, Ctrl Shift F, debug F5. Kalau tanpa run, yaitu saya biasa menggunakan Ctrl F5 untuk mendebug program di PHP. Begitu. Nah, untuk live preview ini gunanya untuk apa teman-teman? Gunanya untuk kalau misalkan kita dalam suatu program, kita bisa melihat programnya secara langsung tanpa kita harus masuk ke browser. Itu fungsi dari live preview. Oke, begitu juga informasi ini. Silakan kita melanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.